Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Husnul Safina Siagian dengan NIM 2010300005, Prodi Hukum Tata Negara. Di sini saya akan mereview sebuah kasus dari putusan Mahkamah Konstitusi untuk memenuhi tugas mata kuliah praktik peradilan Mahkamah Konstitusi. Baik, di sini saya akan mereview sebuah putusan Mahkamah Konstitusi yaitu putusan SKLN, yaitu sengketa lembaga negara. Putusan SKLN atau sengketa kewenangan lembaga negara. Putusan nomor 68 SKLN 2 tahun 2004 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan sengketa kewenangan lembaga negara yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang beralamat Jalan Gatot Subroto nomor 6 Jakarta yang selanjutnya disebut DPD. Dalam hal ini memberi kuasa kepada 5 orang anggotanya, yaitu yang pertama, Iwayan Sudirta, yang kedua, Insinyur Ruslan Wijaya, dan yang ketiga, Antoni Carles Sunarjo, dan yang keempat, Muspani, dan yang kelima, Marwan Batubara. Berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 5 November tahun 2004, nomor DPD HM 310/19/2004 untuk selanjutnya disebut sebagai pemohon terhadap Presiden Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Profesor Dr. Yusril Ihjah Mahendra sebagai Menteri Sekretaris Negara berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 6 November tahun 2004 beralamat di Jalan Medan Merdeka Utara di Jakarta, selanjutnya disebut termohon. Selanjutnya, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh para anggotanya berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 8 November 2004 nomor HK 00-5619-DPR RI-2004 beralamat di Jalan Gatot Subroto nomor 6 Jakarta, selanjutnya disebut termohon 2. Adapun duduk perkara bahwa pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya nomor DPD HM 310/17/2004 bertanggal 4 November 2004 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Kamis tanggal 4 November 2004 jam 13.00 WIB dan diregistrasi pada hari Kamis tanggal 4 November 2004 jam 13.00 WIB dengan nomor 068 SKLN tahun 2004 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut. Dengan mengikuti pendapat berbagai kalangan masyarakat, berkembang pandangan bahwa keputusan Presiden nomor 185 tahun 2004 bertanggal 19 Oktober 2004 tentang pemberhentian anggota Badan Pemeriksaan Keuangan periode 1999 sampai dengan periode 2004 dan pengangkatan anggota Badan Pemeriksaan Keuangan periode 2004 sampai 2009 telah mengabaikan kewenangan konstitusional Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 23F Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa anggota Badan Pemeriksaan Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Di samping hal tersebut, pemohon menyampaikan pula dalam pertemuan pimpinan DPD dengan Presiden RI pada tanggal 2 November 2004 disepakati bahwa sambil menunggu putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat untuk sementara pelaksanaan keputusan Presiden nomor 185 tahun 2004 ditunda. Sehubungan dengan itu, DPD yang berkedudukan sebagai lembaga negara mengajukan permohonan agar Mahkamah Konstitusi memutuskan apakah benar bahwa keputusan Presiden nomor 185 tahun 2004 bertanggal 19 Oktober 2004 mengabaikan kewenangan konstitusional DPD sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23F Undang-Undang Dasar 1945 atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan bijaksana. Terhadap termohon 1 bahwa permohonan pemohon tersebut termohon 1 di hadapan persidangan tanggal 8 November 2004 telah memberikan tanggapan secara lisan. Dan demikian juga dengan termohon 2 selanjutnya terhadap permohonan pemohon tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat selaku termohon 2 di hadapan persidangan telah memberikan keterangan baik secara lisan maupun tertulis. Adapun kedudukan hukum atau legal standing pemohon menimbang bahwa ketentuan pasal 61 ayat 1 Undang-Undang MK menentukan pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan. Menimbang
Menimbang bahwa pemohon adalah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang para anggotanya telah dilantik pada tanggal 1 Oktober 2004, dalam hal ini diwakili oleh ketuanya Ginanjar Kertasasmita yang berdasarkan ketentuan pasal 38 ayat 1 huruf F Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berhak mewakili Dewan Perwakilan Daerah di pengadilan. Hal mana juga dikuatkan oleh bukti berupa notulen rapat paripurna ke-10 DPD tanggal 4 November 2004, angka Romawi 5, yang menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah adalah keputusan rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah. Menimbang bahwa permohonan adalah permohonan keberatan terhadap keputusan Presiden nomor 185 tahun 2004 tentang pemberhentian anggota Badan Pemeriksaan Keuangan periode 99 sampai 2004 dan pengangkatan anggota Badan Pemeriksa Keuangan periode 2004 sampai 2009. Permohonan menganggap bahwa kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan dengan tidak diikutsertakannya pemohon dalam memberikan pertimbangan pada proses pemilihan dan peresmian anggota Badan Pemeriksa Keuangan. Dimaksud sebagaimana ditentukan dalam pasal 23F Undang-Undang Dasar 1945 yang dengan demikian berarti pemohon memiliki kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakannya. Dengan mengadili, MK menyatakan permohonan pemohon ditolak untuk seluruhnya. Menyatakan putusan sela Mahkamah Konstitusi nomor 68 SKL 2 2004 tanggal 8 November 2004 yang memerintahkan penghentian sementara pelaksanaan keputusan Presiden nomor 185 tahun 2004 tidak berlaku lagi. Adapun alasan yang dipakai para termohon yang menyatakan bahwa DPD belum ada dan Undang-Undang BPK baru yang diamanatkan pasal 23G ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 belum ada, sehingga kemudian merujuk ke Undang-Undang BPK nomor 5 tahun 1973 atas dasar pasal 1 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 tidaklah tepat, sebab secara terang benderang Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur tentang mekanisme pemilihan dan pengangkatan anggota BPK yang sama sekali berbeda dengan ketentuan pasal 23 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan yang mendelegasikannya kepada undang-undang. Penggunaan pasal 1 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi akses diberlakukannya peraturan perundang-undangan lama tanpa kritikan atau secara membabi buta tanpa memperhatikan konstitusionalnya akan berakibat kemungkinan didomplengi oleh peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan konstitusi. Meskipun pasal 1 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 tidak secara eksplisit membuat ketentuan secara yang diatur dalam pasal 192 ayat 2 yang mensyaratkan diberlakukan peraturan perundang-undangan. Demikianlah diputuskan dalam rapat pleno permusyawaratan hakim oleh 9 orang hakim konstitusi pada hari Rabu tanggal 10 November 2004 yang diucapkan pada hari ini Jumat tanggal 12 November 2004.